Wawasa yang ini, alinea ketiga nih, yang haddatsani Musa bin Abdurrahman Al-Masrudi. Nomor yang ketiga nih, alinea ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Musa bin Abdurrahman Al-Masrudi. Qala haddatsana Ja'far bin Aun. Qala haddatsana Hisam bin Sa'ad. Yang ketiga nih. Qala haddatsana Zaid bin Aslam. An-Nafi' bin Yasar an Nabi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida kana nalikane ana kaya yaumul kiamati dina kiamat. Tok nak dina kiamat. Nada mongko udang-udang sapa munadin, apa tukang udang-udang. Wonten malaikat sing ken ngumumaken. Yen iku rupane pengumuman ala lital haqul ummatin bima kana takut. Ala ilingo lital haqo supaya metuhi. Ala ilingo lital haqo supaya metuhi sapa kul ummatin saben-saben umat. Metuhi bima kelawan sesembahan. Kanat kang ana sapa umat tu tak budi nyembah sapa umat. Walaya mongko ora kari sapa ahadun ing siji kana kang ana sapa ahad ya budi nyembah sapa ahad konaman ing berhala. Walawa tananan ora ing reca, watan gitu berhala reca tami. Wala suratan lan ora nyembah ing siji gambar. Ila dabu kecuali padha budalan sapa kabeh. Kata kotu sing padha gugur sapa kabeh pinari ing dalam neraka. Mun wasere ceblok kabeh ning neraka. Waya polani cek kari sapa man wong kana kang ana sapa man ya budi nyembah sapa man Allah ing Allah wahdahu kale dijine Allah. Karek wong sing nyembah Allah tok, tapi min barin saking wong sing apik. Iku nak luwat kusain ku barin, tapi wong sing maca birin, nek luwat kusain ku barin, anane aidal bari, wong sing duweni apik. Wa fadirin lan wong sing lajet. Wa gubbarati ahli kitab lan kita ahli kitab. Cuma rodu mongkono ni den tampilno, den pentokno, den ketokno apa jahanam neraka jahanam. Ma'ana kaya sedurunge jahanam usarabun iku fata morgana, bayangan sing cek fata morgana. Kok apa cara mriki karo apa iki ana mana iki. Ampun. Supaya yaksimu ingkang saling mangan apa gak dua sebagane jahanam bakdon ing sebagian saking panase. Tumatut amokon uli dan udang semua Yahudi. Kaya kalau mongko den ucapno lagu marang Yahudi apa ngene, makum tak budu. Nang apa pun temono sira kabeh tak budune nyembah sira kabeh. Kaya kulo mongko padha ngucap sapa Yahudi Uzair ibnu Allah. Kita nyembah Uzair. Kaya kulo mongko dawuh sapa Allah kadzabtum goro sira. Mata koda orang ngalap sapa Allah min sahibaten ing kanca wedok. Wala jinan Allah ora ngalap anak. Pama jaturidun mongko kale kaya apa kowe karep. Kowe saiki karep apa? Kaya kulo namung kok padha matur sapa Yahudi. Ayo Rabbana do pengiran kita. Juga inna ngelak sapa kita, utawa do makna ngelak sapa kita. Kaya kulo mongko dawuh sapa Allah, apala taridun. Boyo golek ngombe sira kabeh, ngelak yo golek ngombe. Tapi kaya dabu namung kok padha budalan sapa Yahudi. Ataya tasakotu sehingga gugur sapa Yahudi sinari ing dalam neraka. Sing golek bali kudu liwat nopo? Neraka. Kira ceblok. Tumatut among kono den celuk sapa anasara pira-pira Nasrani. Kaya kalau mongko den ucapno wong ngene, maza kun tak bidin dene nyembah apa kaya kul al-masih ibnu wa kaya kul mongko dawuh sapa Allah kadzabtum dorat sira kabeh. Mata kodara ngalap sapa Allah min sahibatan ing kanca wedok wala jinan ora anak. Pamaza turidun kaya kuluna Rabbana demiran kita go makna ngelak sapa kita iskina. Kula aturi nyirami panjenengan nak ing kita kaya kul mongko dawuh sapa Allah apala taridun mbok golek obani sira kabeh. Kaya dagu namung budalan sapa Nasrani kaya tata kotu namung gugur sapa Nasrani sinari ing dalam neraka. Mon, itu Yahudi Nasrani pun tetep nen rokok. Kaya apa mongko cek kari sapa man wong kana kang ana sapa man ya budi. Nyembah sapa man Allah ing Allah min barin sange wong sing apik. Barin aidal bari ngene. Wa fajirin lan wong sing ladet. Kala dawuh sapa rawi nggih. Utawi sapa Kanjeng Nabi sumaya tabat Allahu lana fi siratin. Ayo ngono tenan iki sing mulai urusan wong mukmin itu. Mukmin sing wasit sing sedengan sing bulet sing setengah bulet ini pun kan sing ora mukmin sing neraka kabeh karena wong mukmin sing bulet setengah bulet sing apik pokoke niki. Bareng ngono sumaya tabadha mongko nuli muncul, mongko nuli menampakkan diri sapa Allah. Lana maring kita fi surate ing dalam siji bentuk, siji surah. Tapi ghairu surati ora kok surah Allah alati surah ra'ainahu kang ningali ingsun hu ing Allah dia ing dalam surah awal maratin ing dalam kawitane tempo.
Kaya kuru mongko dawuh sapa Allah ayuhan nas. Manusa. Lafikot wis nyusul sapa kulo umatin saben-saben umat. Bima kelan perkara kanat kana sapa umat tak budi nyembah sapa umat. Wa baqitum lan ijek sira kabeh antum sira kabeh. Wong-wong mau wis do anut pangerane. Kowe kok dadi ngono ngene kene wopo? Dadi iki tenan iki. Sebetulnya ini kitab ini orang arah sampean duwe, mulane tak fotokopi nang omah niki. Kitab niki niku umut tafsir. Terus kula riyen nyongkone kula niku riyen mbak kitab niki niku tak usah buka ati atau Mekah. Tapi jebule kula niku angsal. Wonten tiyang bombo radit juga bukan apa walhasil duwe kitab 14 jilid. Niku sekitar regane metalisika. Terus kita tuku aku ya reso moto, cangkemmu reso moto ora bukan ora terus kudu terwahyu wis. Payah kok. Boten kula pendaratan iki jenengan ya aku kira kitabmu tapi gajare tepak nggih bos kula untuk gajaran bilang ya. Nah niki tak warai carane ketemu pangeran. Dadi jenengan niku wonten satu kenaikan gitu. Terus wong Nasrani pun marani sesembahan pun rokok. Wong Yahudi pun marani sesembahan mlebu napa? Rokok. Itu terus pangeran gawe pengumuman. Wong mukmin sing elek, sing ganteng, sing kedengan, sing apik. Terus nek ngene wong kabeh anut pangerane. Jadi kula ngenteni pangeran kula. Tapi pas pangeran muncul saking gobloke menak ululillah wapun. Lah aku kuwatir sampean ngono, ngene tak ulas saiki. Kula niku kuwatir pas pangeran muncul kowe muni napa nak udu. Iku saking kurang ajar ngene. Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat jadi kitab ini memperlombong ini. Kitab ini kitab Tobari. Terus ketika Imam semua ahli tafsir itu sepakat umum tafsir itu kitab Tobari. Ibnu Jarir atau Tobari. Itu beliau wafat sekitar 303 Hijriah. Jadi generasi ini pas ke Imam Syafi'i. Anggaran kitab-kitab Ibnu Jarir, Imam Tobari di sekarang kitab. Itu beliau ngarang kitab ini sekitar 30 jilid. 30 jilid, ya tak jilidnya tak foto-foto ngoten terus. Iya rata-rata motor terus gue dalalan sing tak foto iku ora katampan. Lalu alhamdulillah 30 jilid itu sudah saya acak yang saya anggap penting untuk umat saya bacakan. Ya, kalau ini syukur sekali kalau ini gue ya insya Allah kalau rencananya gitu kalau khatam nanti bukan khatam lah pun kalau acak. Artinya sing tak anggap penting yang nggak ada di kitab lain kita tulis termasuk ini. Terus nanti itu dengan nak tengoro mahtar, Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya, saking ratau kenal pangeran, kenal duit, kasus, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, pokoknya ngomong-ngomong itu, wedroan, pangkat, ngamun, macam-macam. Lu wong melarat tukang ngelamun ini nyembah ngelamun, nyembah usuk, reng, buat yang didelok nak bunyi kenapa ini. Jadi capek ini nyembah duit, kena gitu kok. Nyembah kelapel itu malah nyembah opor. Sampai wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul. Cuma ketika muncul malah naiknya muni menapa nak udah napa? Nak udah. Umat kabeh marani sesembahan kowe kok tengok-tengok nang kene golek sapa? Kulo ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah muni napa? Nak udah. Lalu sampean ditampak. Nah, mikirnya pengiran tak apa. Lah buka apa waktu kan kalau lebih tadi. Lalu lucu deh. Wah, Imam Tobari ke koro-koro. Maksudnya kita tak lah buka apa waktu kan terus gue merompi aja. Pokoknya terus di kalau ditanya Allah tenang. Lucu deh. Jadi itu kan Mustafa jawab pokoknya kalau ditanya di jawab tenang apa? Boten. Nanti tersiksa. Wah, aku lihat dulu. Mungkin ini Mustafa ini hangat. Angel, atau khusyuk lah. Kalau sing kenal pangeran wong alim, ora ono kenal pangeran wong khusyuk ora ono dalile. Niku penting. Makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang, "Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah?" Jawab Sayyidina Ali enak. Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenal? Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenal? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali orang menyembah Tuhan kalau tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini ini contoh paling mudah. Makanya yang orang Hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukatafat di dunia itu ditakutkan suul khotimah karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas ngororo makar itu apa?
Keliru. Yang Allah betulan binauzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah, itu ceritanya wong kafir ngoten. Terus kita tuh ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis kita. Terus ini dinut. Orang dinut mlayune ning aran neraka, akhirnya kecemplung nopo? Neraka. Mungkin ujar ke ngoten. Mlayu neraka akhirnya nyemplung nopo blodro, walhasil nopo? Akhirnya pangeran dia pengumuman nyata baca. Hadis ini sudah saya cek, hanya saya bandingkan di Muslim, di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda, tapi intinya sama. Ini hadis ini sobat. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis. 6 itu yang jadi utama adalah hadis. Itu sobat. Ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu mati di sini? Saya nunggu Allah, Tuhan kami. Saya ini Allah, malah apa Allah? Pengiran tapi apian, ngerti nak wong goblok itu dimaafkan. Ini pengiran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh, lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni itu? Nggih Gusti, pede aja apa? Nggih. Ini monggo dipenggali, jadi nanti sampean gue persiapan, orang-orang makar gue niteni dia supaya nopo orang keblon. Yang penting aja ngelakoni bahwa apa roe tamanita koda ilaheru. Jangan sampai menuhankan apa hawa. Misalnya menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhan aras-arasen. Itu yo penyakitnya wong larat itu aras-arasen. Penyakitnya wong suka seneng duit. Nah, dapat seneng apa? Pangkat. Aras-arasen yo penyakit. Wong turu yo enak, nganggur yo apa? Enak. Ana jare kanca kula sing larat, dunya itu orang. Foto-foto turu itu nang suka darah di nganggur. Lah beda apa? Jadi dia turu tapi tokonya buka. Nah, aku turu tenan harus dibuka. Aslinya dunia aku curang. Podo-podo turu, sing juga dihukumi nganggur, aku dihukumi nganggur. Juga dari nang juga turu, tokonya apa? Buka. Jadi agak nganggur. Tapi turu nganggur tenan. Orang harus dibuka. Orang ada apa? Dibuka. Buat ini tenang. Kalau didono setting gitu. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, iya Gusti kenal. So, munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah, ini pas sujud, ini kaku, awalnya ini kapan wahidan, ini kata belakang sing tunggal. Itu wabil sekali, ketika dia sujud malah geblak. Makanya, Imam Tabari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala ya tatiun khosyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah. Diwakatkan yutauna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa may yukadzibu bi hadza. Zaman kertas manane Quran. Mang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadza. Itu malaikat pun mirip kabeh. Dia malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi. Malah paling ngeri mergo ngadep pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wama juga dibu biadal hadis. Hei malaikat tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Jadi sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Iya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya betulan. Mungkin ada yang menyembah saya karena riya, karena bagi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pengiran ngetes. Saya kita sujud. Orang sujud, yang sujud geblak. Enggak sujud apa? Lagi disebut waqatan yutauna ila sujudi hum salimun. Ketika ning dunya kan sujud, dekne iki selamat ora sepenuh hati. Saya kon sujud gak gitu. Ya. Saya kon sujud apa? Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala ya tatiun. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khosyiatan absaruhum tarhaquhum billah. Ayo sudah pengenan terus gampang ditanya ini. Berarti sujudnya ada murni. Bilkok non-rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hijab. Tak warai ya. Karena ini sujud yang murni. Orang kok suwe-suwenan sujud. Seperti ini kami bukan. Gampang ya. Ini urusan suwe-suwenan. Kalian nganggu karpet. Mau bosen. Ini. Mana cara nyanyian. Sujud suwi kok orang ngecap. Wah karpet gua halus jadi orang. Wah itu terus nakalan. Ukuran ngono ukuran opo. Dan kalau warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali. Dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu
wa ta'ala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir itu anak juga ala sapati al-jimin. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini wajabah, wal yaden, warubatan, wal kodamen. Ala sapati al-jimin. Jadi mulai gadok, 2 telapak kaki, jempol kali, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atakamulin yasirin. Agak ditekan. Orang kuat, orang dipancat. Mana nak? Jadi fanatik kok. Sujudnya muridnya kok sikile agak-agak duduk dipancat goblok. Mulane kiye mondo iku sajadahe cepet ngecap ning dengkul lek napa? Sikil. Mergo syaratnya kudu napa? Dipancat. Oh, jadi macam ya Mang, orang fikih itu nambahi syarat ma'atakamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk dabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung batu kena gon sujud. Ya batu harus kena gon sujud. Cuma itu udah harus batuk semua. Potong kiai supaya nanti kamu ngomong nanti ngeten boten gitu tak bisa berlebihan. Pokoknya sujud kan ini. Nah, kalau ora fanatik itu lagi biasa mawon. Itu terasarane. Nah ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus napa? Sujud. Mata kamulin yang ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Jadi hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya ada ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, ora melok ngatur pernapasannya, paru-parune, ngerti-ngerti keloni, jabu, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Itu mesti pengiran janggal, cek goblok, pas dia mbok takokno. Pastilah mbok takokno, sama-sama janggal, kalau kita bersama-sama. Coba apa alasan Anda punya? Apa kowe malah dia mripati bojo, dia mripati anak? Apa alasan Anda punya? Aku yakin Gus Wargo lewat paham saya ini. Mengenai gunanya ulama benerang detail. Lu kalau sama-sama janggal, kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya? Coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda? Jika kamu merasa punya. Tapi ketika hilang, kamu janggal. Ini bukan curang gini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kau spare ngakoni nak Allah yang duit. Bojo kalau ini paling banter umur 20 tahun. Itu anak wong. Yang mengatur sistem pernafasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun kayak pangeran. Barang diangkat mau gue kayak itu mbak aku Barang mbak aku mati kebuk tuang itu kenapa Gusti kula untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat, makanya wong sing roh nabi tenan tetep ulama orang kudu kamu untuk kamu ngandeng dulu. Kok kamu kok wis sama kira tak syafaati gak mesti swarga kuwi terus. Kowe itu urun susu, tapi gak tau mikir agama. Mun kula sering tanyain, mboten ning nek kula tok ati tenan, kapan ya maksudnya. Tapi dia nabe tobat belum ngaji paham. Khusus sing rutin gak Mustafa gampang hilang. Kalau ora dibuat itu gampang nopo? Lho boten coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim kabundut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi kabundut. Dan beberapa kali cucunya Nabi kabundut, itu Nabi ngendikane ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang didhawuhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Inna lillahi ma'abuda wala ma'akta. Ya manjane wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang Nabi. Kalau Anda betul sujud ke pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Kali saya punya jantung Gusti. Itu coba sampai naik cuci darah. Masih sadar fungsinya jantung. Jantung itu juga patang jam. Mak ora wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja.
Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu juga penyakit, pengiran sudah tahu, Gusti untuk musibah kelotok lihat gua. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak gue sujud tenan, nak gue janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil pas gue ya apa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melu game mripat tok mripat. Lah iku ape? Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melu duwe jantung ujug-ujug duwe. Kula ya ora melu gawe, ora melu tuku ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah nek janggal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampeyan rawan geblak. Lha boten iki tenan tak warai. Lho kula niku tak bila-bilane tenan. Kula niku boten kampung. Kula tumbas kitab niki niku teng Pasuruan saking angile golek ini wonten sing crita. Gus wonten Gus yang gadah kitab niku. Jenengan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini menangga saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah itu mau beli. Itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah mengendaki lebih cepat. Lalah wong cerita. Mboten jarak cerita. Gus kula niku ditafsir tuh baris. Firasat kula niku jenengan saged maca. Dadi. Ya firasat yo tenan. Jangan mau ngalim tenan barang napa firasat lho, melek. Walhasil tadi itu memang masalah ya. Makanya kalau latih sujud maknanya ketunjukan. Mengenai ketika langit bumi itu digaris, umat tawa ilah sama iwaya napa yukonun patolalah walil ardi tiya tawan tawakarha kolata atena. Jadi ketika pengiran dari langit bumi dia menginginkan langit. Langit bumi dia arah aku pengiran dengar tak Gusti. Artinya apa? Ya tetap kabeh terserah jenengan orang terserah kula. Mengenai kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tawan tawakarha kowe nurut aku cek nurut sukarela cek kepeksa. Dari langit ke bumi, sukarela yo kalah, maksud hendak gini apa? Kalah. Mulai dari langit bumi, Athena atau ini, atau nurut atau sing bodoh rekon tentang Athena apa? Nah mulai kula bejenengan, tentang kue kepengen suka, ramesti keturutan. Tentang pertanyaan pengiran, dia ramesti keturutan. Atau sujud wae, atau apa? Sujud. Ini penting kula aturaken karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak. Seharusnya kamu tanya, lo coba dalam hukum dunia, untuk punya syaratnya apa? Untuk mergawe, tuku, dikasih orang, dapat juga. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Bu apa nih WM? Kapan kamu punya itu? Kapan kita tuku yang pangeran? Kapan kita pengumuman ke pangeran itu dihibahkan aku, dikasih aku? Kapan? Kan nggak tahu. Di sertifikatnya jantung nggak bener. Di sertifikatnya paru-paru. Enak ngaku bawa. Bariku barang hilang ke protes pangeran mungkin. Mulai aku mau cakap innalillahi ma aku tapi kulo nunane. Berarti nabi tenan itu. Cara apa mau ngono biasa ya. Mergo bingung maknane tok. Itu sujud. Itu hakikate napa? Mulane wong alim sing para pangeran misalnya Mustafa sujud ning pintu, ambek kula ngocek akeh kula gak ada. Lho dene salat mikir apa ping 1000. Nggak gula rasa sholat mikir apa cek mulia gula. Mereka dawe nabi wong alim mikir tak jam lu ya apa dibangi badhe wong bodoh 3 tahun. Padahal kula niku mikire ra trimo tak jam. Sedina 24 jam kula turu rata-rata 6 jam itu tidak mesti. Mau dibenai badhe Mustafa gak kuat ini. Karena kelebihannya orang alim itu tadi, dia kalau mikir tuh gitu, terus punya rumus pentingnya tuh gitu. Kumpulan wis wong alim niku tiap duwe pemikiran ku syukur nang pangeran iya. Kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan? Lho kena duwe tanah itu janggal agak sertifikat. Kowe wis sepeda motor ya janggal agak duwe ST. Sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru, enggak punya sertifikatnya. Kenapa enggak kamu cari notarisnya Tuhan? Kamu enggak pernah minta kan kepastian itu milik kamu. Lho ora mesti wae ora ono bukti. Ini kok ketika hilang kamu tanya, kamu protes sama Allah. Utak kamu ning mana mulai tak nikah sujud tenan kan? Sujud tunggu. Doa jalo ngemis donga ngemis mana nih paham nggak? Lho iku ape? Saya elek kan protes, nang ngemis ape? Pengiran ape seneng dijalui. Saya kados kula nu, kados kula nanti kiai. Yen ate kula ra jelas gak apa-apa jalo. Gusti kula kadang-kadang nyuwun sithik mon jelas sithik. Saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah. Dengan jelas nasib ning donya ora. Kula ora kepen dadi wong bodho.
Kalian hasil saya secara materi itu jelas. Paling banter umurku cek 40 tahun kan. Dia naik sojo, repot. Nah, itu kan udah bujuk kula nanti wedi. Seneng lho Gus jenengan jenenge mati. Ya ora seneng maning dosa ora prospek. Ini ora seneng nganti seneng mati ora maning dosa mboten apa prospek. Misalnya kumpul wong soleh ini gitu untungnya apa? Kumpul wong dolem ra oleh, kumpul wong soleh ora jelas. Untungnya apa? Enak mati kumpul pangeran. Mana jare Nabi tak tahu dekabudut. Ditugani Aisyah, ditugani Fatimah. Terus tangan Sayyidina Ali, ada Sayyid Fadl. Nabi tanya gini sama Fatimah. Ya Fatimah, andai kan kamu disuruh berteman sama Allah, sama berteman kalian milih mana? Ya tentu ya Rasulullah, saya milih berteman Allah. Terus Nabi, saya juga demikian terkabut. Jadi itu. Ya memang orang-orang baik itu begitu. Namun melarat-lah kan orang mati. Kalau marah tutangnya kayak kasusnya kayak tapi dunia udah semuanya Masya Allah. Entah cara berpikir Anda kayak apa saya tidak tahu, tapi itu faktanya, paham? Mohon kalau balik balik. Jadi makna sujud sebenarnya itu paling enggak tahu kami itu benar. Bahwa jantung kita, istri kita, anak kita, pangkat kita semuanya wa Allah Taala. Itu disebut di Al-Qur'an walillahi mulku samawati wal ardh. Kalau Allah sudah yang punya, kenapa ketika Allah ngambil itu terlalu berlebihan protes? Susah oleh loh, Bataria, susah oleh. Sama seperti ketika saya di Ibrahim Kabudut, kata Nabi, ini milik Allah. Sekarang Allah mengambil. Wa inna bika lamahjunun. Sungguh Ibrahim saya ini susah. Tapi meskipun saya susah, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, saya tidak akan komentar, tidak akan ngomong, kecuali sesuatu yang diri dari pengen. Ini tuh, innalillahi ma'akoda walahu nabo ma'as. Ya, cara jalannya, innalillahi wa inna ilahi nabo. Ini penting kalau aturakan, tetap sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Buktinya wong munafik zaman dunia sujud. Tapi ketika dites ning akhirat atau gak lo, kalau lah teman-teman ini mereka sujud ya orang doa. Wong munafik ning dunia ada apa? Sujud. Tapi nanti ketika dites di akhirat, sujudnya itu rai sujud waktu kan auna ilat sujudin. Ini nanti ketika kita sujud itu tidak mampu, pala ya tadi, maka terus tidak mampu. Mana mulai saat ini latih ya, kalau tambahan sujud. Ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri. Entah sekian detik, itu harus benar-benar pernah sujud. Orang Rasulullah nak muji sujud sampai ngeten. Nak cerita sahabat-sahabat, atau Mu'ad Abu Hurairah. Ya Mu'ad, kamu tahu apa tantangan Nabi neraka? Apa ya Rasulullah? La takulu atara sujud. Neraka itu rawani mangan, bekatin apa? Sujud. Makanya pangeran nanti ngendikane pangeran surat Fatah sima wing fi wujuhim min atsari sujud. Jadi neraka asline pantangan, jadi mangan wong sing tau sujud tenanan pantangan tenan. Jadi kudune sampean iku neraka ra doyan. Malah nek gampang sampean ngetes sampean, aku golek sampean ora ono. Neraka doyan waras bener sujud. Neraka doyan dadi sujude napa? Lha wis dhewe nabi neraka ora doyan jasad sing tau dienggo napa? Sujud. Mengenai sujud dimulai rambut nganti itu sujud ter. Ya minimal dilatih kayak saat tadi. Sampai makanya tapak guru saat dan orang alim itu kalau berpikir 1 jam itu lebih baik dibanding ibadah tidak tahu. Macam pastikan bahwa semua milik kita milik Allah Subhanahu. Yang kulon misalnya apa mati, misalnya kapan-kapan kalau apa mati, orang nggak ada kalau nangis misalnya Mustafa nangis orang nggak ada. Karena ya gampang saja orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon karena cara berpikir orang alim itu gampang. Saya punya doa yang dibaca oleh kabeh yang alim-alim yang para pengiran itu nak dukung ini. Ya Allah, Engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin, zaman saya di kandungan ibu. Saya tidak bisa ikhtiar, tidak bisa ngatur makan saya, tidak bisa ngatur gizi saya, tidak bisa ngatur energi saya. Terus saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya. Padahal waktu karo wong pelem, ono air tuban, mbok kadang ngamuk, bedaki pitik, macam-macam begitu. Kadang ngomong dari wong yang pasar, paham ya? Kita ini pernah hidup di dalam kandungan, punya nafas, butuh rezeki, butuh asupan gizi, butuh oksigen. Artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begitu. Tentu engkau juga mampu mengelola kehidupan saya saat di kuburan, karena itu tidak beda jauh dengan zaman saya di kandungan. Ini pikirannya orang alim. Jika orang terus bisa menganalogikan, mengkiaskan, ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam kuburan. Ini kuburan itu bohong. Makanya pangeran ngendikan fi dzulumatin salas. Saya ini punya reputasi ngelola kamu, fi dzulumatin salas dalam kegelapan yang 3.
Lah iya toh, pertama wong sperma ning gegere bapake. Dikok Mustofa ini wis gawa anak putune go ngalor ngidul kudanan adol roti wis gawa ngalor ngidul. Itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sperma ada di bapak. Di bene sulbiwat, bar itu ditransfer rapi. Ning gone rahime itu. Artinya dengan reputasi sepanjang ini masa sekarang kamu meragukan reputasinya pangeran mau perkara saiki ape dipendem kok di kuburan dhewean. Ape sapa? Ku pangeran tersinggung. Cangkemmu lha kowe dhisik ape sapa ngono paham. Blok lha kowe dhisik ora ape. Kowe ora takok ngono iku ora mukmin jenenge paham ya. Nang takok mus kowe nama mati kok sapa pangeran Gusti. Yo beti sapa. Lagi pangeran sange dukane ning gone Quran. Al-Barni. Barni maknanya aku gak roh dhewean. Mau pangeran ngendikan bagar niku rodok butuh ngamuk. Aku gak roh dhewean. Malaikat tukang hisab barno aku mbek wong iki. Lah iki pangeran ngetes ngoten tok. Mustafa iki nak pancen ning donya sujud ya aku. Saiki tes kowe tak kon sujud. Ora itu sujud tenan swarga, nak geblak. Rokok. Nilai timur. Betul. Lah cuma sing ngomong ben geblak-geblak iku terus iku para nabi, para ulama, para wali dikek hak syafaat. Dadi para nabi, tuh sing tau ngaji kowe syafaati wae. Lah iku ora gelem. Ora. Mboten iki tenan iki ngaji tenan. Jadi memang kula niku krasa tenan. Sujud itu sesuatu yang mudah itulah dilatih. Saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta tapi kayak tadi. Ya Allah, Engkau punya reputasi ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu. Saya sudah bernafas, butuh gizi, butuh oksigen, butuh engkau juga bisa. Bahkan engkau punya reputasi menciptakan bapak kami Adam dari tanah yang mati. Jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling enggak kita ingat reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan. Paling enggak Anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah dikubur. Ojo sampai kaya wong kafir terus takok aida mitna wa kunna turabau wa itu. Nanti ojo sampai terlintas kejanggalan kaya wong kafir mosok wis lemah iso ditangek. Paham ya? Lah carane ra jagal piye? Yo memori reputasi Tuhan di masa lalu elinge. Paham ya? Lha iku sujud, ngene iku jenenge apa? Sujud. Dadi sak utekem, sak pikiranem, sak organ tubuh, sak sel-selem sujud. Makanya Nabi kalau ingin jadi orang baik kata Nabi nak donga awamaj'al tauqi nuran wa min wara'i nuran sampai wa fi azmi nuran wa fi mukhi nuran wa fi sa'ri nuran. Jadi yang punya nur kita ini ora kok pas sujud kok. Rambut kita punya nur, otak kita punya nur, sumsum kita wa mukhi punya nur. Jadi kamane sak obae sarape penuh nur tauhid, nur sujud. Ini kalau nak gejolakan mbak wong alim-alim, wong apit-apit rapati ngalim. Terus kula nu dalek 3 tahun, tapi mimpi kula tetep wali jenengan ya karuan cangkemmu mbok omongno. Saya itu punya teman dalek 3 tahun. Waktu suwe tak boleh. Ini terakhir dalek ini tuan kula jarene. Potongan cek kalah belajar. Karuan buka. Karuan buka. Itu dia tanya, sirinya apa tuh? Itu sirinya aku nggak alim, aku siri-sirinan, karuan siri rahasia, itu barang karuan aku omong-omong. Itu karuan gawe nabi nak nyingkire wong alim saja, lu apik timbang ibadah wong bodoh swidak tahun. Lah kowe kan lagi 3 tahun yo adoh. Swidak tahun ora banding malah lagi 3 tahun. Wah, kesangkemu lho kok iki. Wong ngiki-ngiki dhewe saiki malah takok. Wong wis warina yo ora ngongkon nomne. Dimaksud terang api-apian matale opo. Tapi ya gagal, mati-mati. Karena orang alim itu kalau berpikir itu gitu. Berpikir itu tadi, misalnya sujud. Orang mengartikan sujud ya kayak kita sujud dalam sholat. Itu memang sudah bagus dibanding sing ora sujud. Tapi orang munafik itu pernah sujud kayak kita. Ini zaman Nabi, orang munafik ya sujud. Malah imamnya kanjeng Nabi. Orang munafik nggak sholat zaman ini imamnya sini. Kanjeng Nabi, Radri Mustafa. Dene ku makmum mek kanjeng Nabi pasti dinafsiratul mustaqim dimaca Nabi. Wong munafik yo muni amin. Ayo. Tapi karena mental atine munafik bodoh kok ngamini dongane Nabi tetep ora aman. Mergo atine gak sujud. Paham ya?
Wong munafik salate makmum Nabi. Berarti nek Nabi donga istilah siratal mustaqim wong munafik muni amin. Tapi tetep ngobot mergo atine ora susu. Paham ya? Makanya nak sampean kepengen sujud bener, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya silakan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harta saya. Kok saya tidak punya bukti punya. Sertifikatnya jantung kamu tidak punya kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan ke keluyuran yang dimilih pangeran, aku nganggo trayek. Aku wong Rembang, untuk Yogyo, aku nganggo trayek. Enak, tuyar dindi. Itu bego ngaku Mustafa santriku kok penak. Tinggal Mustafa sapa aku santri. Lah Mustafa lha apa aku gurune. Aku ya ora rasa padha. Padha ra jelas. Mana buktinya kali aku tak kok mana buktinya aku santriku. Ora usah ada bukti ini loh. Kok kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil semua. Oke lah susah itu boleh dasarnya. Tapi ini keluar terangan. Kan keluar nganti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Ima hungti wujuhim min atari. Dan dawe Nabi jelas. Anar la takul atar sujud. Neraka itu pantangannya mau mangan atari. Jadi normalnya sampean enggak mlebu neraka. Mana normalnya sampean enggak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Atta gitu. Mesti disebut dhisik. Wong-wong sing sapa su? Ketika ada orang desa tuan Nabi ya Rasulullah saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'inni ala nafsika bikat rotis sujud. Bukan apa yang di suarga bareng sampai aku. Fa'inni ala nafsika bikat rotis sujud itu mesti ngakeh. Lah nak sujud sholat di malam waktu orang ngakeh. Tapi nak sujud kok wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit apa? Sujud. Ya nak kuat yo niru aku, nak kuat yo kepengen niru. Tapi nak apa itu jajal sih, lepas ngomong ngalopok, enak itu apaan? Buat tenang dia, aku nak suci ramen dalam itu tak. Suci ramen dalam. Iya, suci sakit. Sama dengan ngaji suwe, masih orang jelas. Saya beli kotor malah lu melete menen. Melaku-melaku atau kuburan nangis. Dia jarene, kenapa ini nangis? Dari iya, wong iki disiksa aja. Bareng Sabtu kote marani kuburan. Ya Allah, ini pernah tuan saya. Kudu ora ora disiksa nanti tuan kula. Terus langsung ra bengok-bengok. Jadi sadar tuan Sabtu kote. Tapi nek aku mau penak tuan. Wah, mati aku mendapati Sabtu kote gak. Mun kula Fatihah boten Sabtu kote wah, kula boten saged niku. Kudu ngaji. Enak tuan wong alim juga tuan. Tuan dolen. Wong alim yo tukang mulang, wong alim juga napa? Bangune tobit to. Gambar wong. Ini penting kula aturaken. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Terngenge maca posisine dhuwur ya darani sujud. Rembolan senajan tone dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap sertane Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma ekspresi fisik, misalnya kayak kita sholat, itu ada aturan-aturan fisiknya. Itu tadi misalnya ada 7 anggota tubuh yang kita sujud. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu. Itu yang ritualnya. Ya, itu yang apa? Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdulun Nas. Itu banyak sahabat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu, tanya Nabi, ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya. Lu apa sih lusuh-lusuh kita kontok. Dari Nabi tidak. Kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu. Kenapa ya Rasulullah? Jadi, mawakoro fi qalbi. Dia prinsip ketuhanannya sudah mantap. Jadi mawakoro apa? Fi qalbi. Jadi penyanyi aku mutus tabutan. Kaduan, cara wong sapa? Wong 3 tahun gak penyanyi. Tak omongi, kudune ora 3 tahun dalah ilmu. Nak nyanyi aku sewidak tahun. Iku mau badeng sak jam, badeng bener. Lha boten nanten tenan, nah ulama nyen mandi tenan. Mboten nanten mandi. Saya hingga detik itu masih belajar ikhya. Saya itu punya ikhya entah berapa sampai lali. Sinaune khatam piro nanti lah.
Saya akhir-akhir ini menjaga melarat teman-teman itu punya kitab pegangan itu minimal 3. Saya itu punya Ihya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kemarin itu ada edisi Ihya yang komentatornya itu para habaib. Termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad, Rotidul Haddad itu yang ngarang apa Rotidul. Jadi saya itu punya Ihya itu yang disarai wong alim non sayyid. Sing disarai alim sayyid sampai sing disarai aktivis. Ini juga bedanya akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai wah kalau sampai itu rakyat baik. Sampai mikir lagi juga mereka rugi barang entek terus waktu ini. Nah ini bukan saya sombong enggak. Biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama itu harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar. Saya ikut berpikir ala Imam Dinur Ghazali. Makanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini. Saya nak Fatihah kok niatnya mama. Ya Allah, saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya saya Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah, saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, itu kurang. Jadi itu betul. Saya ini suka ketemu sadar. Ternyata isi hati itu berat. Mana bener Pak Khalil Bangkalan. Dia ini salah ini PD sebelum meriang. Ya karena orang mati, ini cerita nyata. Mbak Holil orang mati, misalnya coba nak 20 tahun lagi SD sering mati, misalnya. Coba mati, kan mati, ayo keseneng toh kayak. Loh iya toh, 10 tahun kan, 10 tahun es gentenan. Saya kan takziah nilai anak itu sunat, coba nak mati loh, misalnya. Loh iya, lo ngerasa mati. 10 tahun, amin. Rutennya apa? Enggak naik umur tidak, kita mulai lingingan. Koncoku karek tir. Terus cerita butuh nih, karek aku tok cung, karek mbah tok dia ada besok nopo. Jadi itu Bangkalan itu nak murid-muridnya mati. Kalau bapak mati, kalau di nopo, kan keselen tuh. Jadi saja. Ya mesti aku kesusu yo. Pokoknya nak takoki pangeran, takoki malaikat bukan nakir muni rombongan Pak Khalil, kita rasa jawab. Berkode ini mau nalkin marab buka, manabi buka, apa diluka. Suwen yo. Daripada kesuwen itu mas pokoknya kandani yo. Apa yang mau nangkir ke rombongan Pak Khalil. Enggak misalnya ngene Pak Asin. Pak Khalil. Ya sing kalbu kan mangkel kan. Iya karep Pak Khalil udang tenan-tenan. Ya ngono tok. Nah, ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan. Pikirane wong akeh yo jawab Pak Khalil tuh. Ternyata Pak Khalil pas di rumah. Ketemu kancane, kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah kan dari ketua rombongan, aku gak Nabi Muhammad. Aku lah yang menjadi apa? Ketua rombongan. Ya, mungkin nangkir kan Nabi Muhammad meriang dah. Kalah Abdul, kalah apa? Itu disebut yaumana tukula unasim di maliki. Jadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu nganggo ketua rombongan. Kowe wong iso mesti ketua ora iso abot. Ora level. Mengane wong kon maca selawat maksudnya ben tetep duwe ketua rombongan. Muga selawatan dibawa Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Kali ra ditampa kan gak ana daftar. Mengane suatu saat ana wong lomba iki ditanyakan. Ada seorang dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi ini pas butuh tidak bisnis. Ada seorang syarifah, masjid cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya bulan saya minta uang, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan syarifah ini lupa silsilah nasab. Ya saya tidak punya bukti, sudah dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus ngipi di orang maksa. Orang sibuk kayak apa di orang maksa. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun gula itu. Nabi dia tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, apa kapok tenan dan bodoh. Nanti kita kira orang bukti ini loh, tak santri itu golek bukti. Kan saya kan tidak mengeluarkan sertifikat. Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya radit turis yang notaris Tuhan, paham ya?
Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka tidin ya lamu nama tab kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa kudu nganti ditulis. Ojo sampai tulisannya sampean bulet-buletan setip-setipan. Lho nggih ngamal wong ngeten kali sampean saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riak mbek malaikat dibusek. Bar sedekah bariku udah dibusek meneh. Bariku bar sedekah pamer dibusek meneh. Mulane sekoran atut ini saudara itu bilmani. Kalau iya ana catetane tapi catatan dihapus busek dicoret. Itu kan lapurane ndi catatan lu. Paham? Makanya pangeran sering ngendikan wala tutilu amalakum. Ibadah lu coba batal loh. Misalnya sedekah batale bilmani balas. Begitu juga mulang, itu batale orang muda-muda. Makanya termasuk sirine kena apa kalau ulama ra seneng disuani, ra seneng kenal. Ra kenal karena ra muda-muda. Jadi kalau ulama distrik yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang enggak mau kenal santrinya. Mulang ning didi tapi syaratnya suatu saat dia itu kecemplung sumur. Saya pikir itu ulama gede kecemplung apa? Wajah kan mengira duwe seni. Mulai separuh ada di Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak mungkin udah kenal orang udah jadi. Cuma hidup kenal sama elek-elek itu kenal, maksud Pak Anies kasih itu takdir, napa? Ayo bareng kecemplung sumur itu didelok wong kakek itu kayak pengumuman ngene kan sumur ning Arab itu ning itu teng Irak dia bae. Sufyan Ats-Tsauri guru Imam Malik itu maksud yang tok. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri itu populer sekali. Dan itu dulu wong akeh. Dia itu lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Ats-Tsauri. Ini ku cek umumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayat mau hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. Kau khawatir tak itu aku jadi upaya dia mulang nopo. Model kalian dulu. Boleh waktu aku kasih dia kakelan. Mereka tak kawasan dulu tahu kasih. Saudara sore melarat era karuan. Lu pangelan, akhirnya orang semua wajib boleh lihat itu semua pangelan. Kau tahu kenapa suka gue tenang ya bener. Mbak Sufyan, wah kalau gak saya tahu kasih ini kan jera kenal. Berarti kan orang krono boyo, krono pangeran, krono kenal jenengan. Yo terus. Tapi cara semangat saya jauh tak terus. Sampai juga isatin. Kalau Sufyan Ats-Tsauri jauh ini tanya. Tapi sebelah tapi yang itu satu tiga. Waduh. Ya tapi kamu udah saya itu di suarga sebab. Tapi sebenarnya ketemu tetap takon. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, dalam kitab apa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia mengikuti Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepaan nang sing kenal Mustafa Barai nang Padang. Ora dikongkon moro-moro. Iku nanten ambil. Padahal ora karep. Iya karep beda iki. Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasad sama orang mukmin, karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kita Pak Lek konco, nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampeyan tahu uangnya itu 1 miliar, tapi ngekek gue mau 5.000. Sampeyan tahu dia punya mobil 3 nilai ora oleh. Kamu kenal karena kamu tomak. Karena kenal kamu tomak. Kalau tomak terus punya kriteria, nak ganggu juga kayak barani medit, jadi mobil barani ketemu rata kok barani ang. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang lebih angkuh, lebih medit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah mentonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya berkenal kenal terus kecewa, nak ditegur kenal ya Allah. Jadi kalau sampai ini tekbir, nak tekbir lah, maksudnya tekbir itu kenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau dia populer mau organisasi, orang hisapnya, berpaham gitu. Tapi nak tekbir kan mana bisa pangeran. Sing pulau kan kena Mustafa disimpan tuh Gusti. Karena kan enggak lewat organik.
Makanya saya punya teori. Ini misalnya gelas saya sering ditanya sama kiai-kiai di Rembang. Terus kenapa Anda jarang silaturahmi buat nanti tindak? Juga gak seneng ono tamu. Gelas itu kalau rawan bentetan, iya jangan geser. Karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan geser. Tapi kalau nggak pernah ketemu kan ya sudah. Lana amaluna walakum amal. Ya sudah. Makanya ini ciri saya kenapa sama. Dulu tuh banyak loh santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu minta undang sampai nangis. Lagi lagi sekolah baju berkol sarang dengan undang oleh apa dengan kok jenama nanti enggak. Kak dosa tekon. Bukan apa. Saya merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis. Semua saya senang. Kalau nak koleh apa dengan tidak. Kak. Itu sampai harus ngakali. Acaranya di bareng noni Rembang. Gue terjualan itu mampir. Bukan apa ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang kalau kita terlalu kenal mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang belum kenalan. Tapi juga punya trauma sama wong yang kenal terus diorganisasi. Terus masalah duit jadi jumlah uang itu juga saya khawatir. Kira aku gak takut tapi sama tak jujur no. Biar kejagalan sampean pada saat itu terjawab. Tapi pikir sampean itu semudah. Nah aku di alasan itu. Tapi kan tetap paham, kemudian rata umulan, rata sinau. Itu supaya rasuri wes tak kecek wong umur. Agar wong pendulun cek. Hal min kemayas mau hadis samin nih. Apa di antara kalian pernah ada ngaji hadis sama saya? Ya siapa? Kuluna pernah. Kita semua Idan saya ada butuh. Mau tenang gitu loh. Wah saya mau bulan wong kira kenal akhirnya gelem. Mereka ora tau ngaji deh. Ya, tapi cara kan juga tak tahu nang suara. Tapi tinggal lagi tetap santri ini. Iya, kira-kira siapa dia piye. Paling ini cangkem murah. Tapi tetap ngakon loh. Ya kan, ya kan gak mungkin apa Mustafa keluarga bukan. Anti orang ulama-ulama loh. Lah apa kecelakaan ulama, ada kecelakaan ketotalan duit, rapat di duit. Paling cocokan ngoten iki. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar, di era beliau, Imam Ghazali lahir tahun 400 saja. Kapudutnya 505 Hijriah. Oke, kalau balen balik. Imam Ghazali lahir tahun 550, kapudutnya 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu sangat berhenti. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang tinggi karena kumpul orang dia difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah mati. Dia akhirnya minggat, bawa timbul sok jam jahit, minggat ning alas. Dia kalau ditanya, jenengan mulang lu anak saatnya ada. Siapa dia nih? Ya tapi mandorotnya ada, kalau hasut fungsi. Tapi jenengan kan manfaat. Nah aku ngerasa manfaat malah ra manfaat juga ilmuku pengeran. Aku ngerasa manfaat malah gak manfaat. Oh sing tangan dari dibantah. Mungkin kenal pengeran dikandani. Akhirnya sing takok aku akhir takok. Takok dia betul-betul. Mereka minggatnya mau ganti gue ke jam jahit. Betul jam jahit loh, jam ya. Lalu kalau tentang pulau, ngono ya jam itu tak apa lebih Ghazali. Kalau nanti saat ini tak sarang pulau yang berjani itu tak jahit ya. Kalau yang kaitan gue sholat nanti saya gitu tak jahit ya. Kenapa betul timba? Mereka mulai pangeran. Butuh aku suami itu pangeran untuk sholat. Sholat itu butuh banyu. Banyu kaitannya be timba. Jadi aku gue timba tak berkebutuh aku orang alat mau. So, apa betul tuh? Sekarang gue masih tahu atau tak jahit. Ya itu minggat di hutan terus dia ngarang Isya, ngarang Minhajul Abidin. Semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarangin di hutan, beliau mengarang muamalah di tauhid. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa, maksud dia ya bilang, nanti santri sing apik, sing halus, setuju sing halus. Jadi dia sing halus, urusan bewong. Tapi dia tetap ngomong begitu, ya lucu. Nah sebenarnya dia minggat di alat itu trauma. Ini kalau nanti cerita tentang mereka, beliau sempat itikaf di Masjid Aqsa. Tapi dia rektor populer sekali. Pas itikaf di Masjid Aqsa, dia gak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan itikaf itu di masjid. Kan orang ini klub, dia tetap di masjid. Kan kamu gede nih gue wisata. Bareng pas dia bebo melok ngaji, boleh kepen jadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia namanya Kolal Ghazali. Sedikit nyebut Kolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Meriang deh. Wah, aku itikaf meninggalnya susu konangan aku Imam Ghazali terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya Kolal.
Yang sak kula nate ngalami bolak-balik. Kulo biasa nganti sak hitung pasar. Kan iki Nur Salim lho sing alim, jenenge Gus Ban. Jenengan kenal iki apa itu kulo? Lah jadi anak apa nih waktu? Jangan gua aneh-aneh betul urusan kulo. Karena saya emang nggak pernah pidato, hingga detik ini nggak pernah pidato. Jadi saya berkali-kali. Mengambil sana kita sering lobat di sarang, ini kan sering ngebis, gitu, sering belum mobil, gitu, sering pas ngebis sering gitu. Anak gue harus sekolah di sarang, pun alia, ya alhamdulillah pun alim dia, yang udah gurunya itu saya. Pas saya ke situ tuh mau mulang. Bareng pas jalan dia mau ke madrasah, bareng belajar ada di tubuh di baju di madrasah. Bareng ketemu anak-anak dan itu pulang. Masya dia ini sih Gus Ban, kasus tinggi. Wah matanya. Itu saat saya aja ngalamin gitu, apalagi imam itu. Itu nggak ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Pola Ghazali, tidak tahu orangnya. Nggak ngerti orangnya sedang itikaf. Ya wudhu, secara saya turun terbeduk lah kemana, kemulan terus ter. Wah, secara saat ini. Nah, ini hanya amar sepanjang ini. Oh, orangnya aman. Itu ragu, banyak bodoh dan benar. Kalau nu dekonco ini kisahnya. Kalau nu dekonco ini mulai mondok ini puluhan tahun kalian kulo. Dulu orang alim, kau tengahnya juga, bisa tengahnya apa? Juga. Orang alim, nanti saya kisahnya orang alim, jadi tetap orang alim. Itu tiap orang takon, saja ini kulo ya iso, tapi buat kiriya, jadi benci jagus baik. Kulo kurang ajar. Ya gara pertanyaan angel-angel deh. Saja ini kulo bisa agak, tapi timbang kulo khawatir ria, pamer, gitu kan jagus baik, mawon. Lu mati jadi citraan jadi ikhlas. Gara-gara oleh kurang aja. Santrinya tua ada. Tapi isane paling mau takde. Mungkin takoknya hukum bulat tidak itu nggak iso. Mana iso problemnya gak sowan aku. Nih Gus Badi tamplet. Jadi kulo kita sedang ngerti napa? Ria. Kurang ajar. Lah kok tak kelas yo hari mawon kayak gitu. Wah, nganti saya. Sing saran tablek yo Dek, nek mulya yo Dek. Wani saiki nyumaten nang ngelem. Coba dia mbok ikhlas ngoten kuwi. Latir ikhlas buahmu. Wento sik. Jadi kita warai, kita bodoh kira ketara bodoh dari saja nih kalau tak, kita lebih pak. Semaan yang mau nongkrong misalnya rapatilanya, kalau mau jawab mas tajud mau semak wong bulat tenan macam. Paham ya, jadi ini kalau peringatan dengan, jadi nak tambahan kenal tiang niati silaturahim, silaturahim bagian dari sunnah Rasulillah. Tapi nak ra kenal wong niati ngilangi hasud berhenti gedeng. Mergo wong berhenti gedeng hasud mesti krana nah. Jadi agama itu tengahnya melihat dua sisi yang baik semua. Nak kenal niati silaturahim, nak ra kenal niati ngilangi sifat ya, karena orang itu bisa benci, hasud, tomak kalau nah ini Imam Syafi'i itu lucu. Saya berkali-kali punya kitab yang Jurur Syafi'i. Itu hanya nasihat-nasihatnya Imam Syafi'i. Nak nasihati dipek menang ide. Mau rata-rata ulama iki kados kula ngene. Iki cangkeme elek-elek tapi apik. Ana muridé cerita. Ya Imam Syafi'i, saya ini punya tonggo gedeng kula pundi. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong elek kowe malah enak terus kowe. Ora ngara utang kowe, misale kowe mobil mbok telet yo pantes wong ora seneng kowe. Misale kowe digawe ra pokoke berkat yo pantes wong ora seneng. Belum tapi nak ngomong penak. Saya itu apa lapannya? Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong elek dek kowe merdekakno kowe. Iya lah, misalnya kowe ketemu aku bawa mobil, gak gue dikira pantes masuk ke suara dideki. Misalnya aku masih ke motor, Mustafa Kudu, Mas Panyek pun tetap dideki tuh ngomongnya Mustafa makhluk ini aku kenal. Tapi nak Mustafa terkenal tukang ngerasa di pulau ngelek-ngelek, wah oleh mereka. Lagi Imam Syafi'i, yang ketiga ada sepeda. Man asa ilaika fatot atlako kawo ngelek ikuwe malah kalau ke wong kiai apal Quran atau kiai kan rata-rata ono sing gedeng malah penak, terus bebas jambatan teman. Nah, lah sing apik iku lho. Sing apik iku ya dibagusi. Wong bagusi wong perintah Kanjeng. Apik sedanten ya apik kabeh. Menyang pangeran gawe ku apik kabeh. Cuma kowe utekem iso nampa ta ora. Terus muridin antal imamnya dia imam tenan. Lah kula ngaku mantap ngoten pokoke enak. Karena kita terkenal, misalnya kalau musuhnya kita terkenal, anggap aja silatur. Nanti kita kenal ngilang no visa.
Karena kalau tidak kenal tidak ada toma, tidak ada hasud, tidak ada memperbudak. Ini bodoh enak, itu jenis sujud. Itu jenis sujud. Tunduk sampai kabeh kersane pengen. Kalau kita dibujuk sujud, enak. Kena arah harmonis pantas, lu kebujum juga. Bujum harmonis, terambak lu terus kan gak pantas. Mungkin bujuk kulo nanti saya arep kulo ngamuk. Perkarane nggih ngoten. Kulo diajel, semua mujinan kepen bukwale ora bukwale. Malah enak ta, Mbak. Aku nak arah mbak yo terus pantas. Orangnya kayak yo pantas. Aku ngomong kayak wong ngamuk gitu. Jadi ajane gampang, urip kowe terkenal di bojo sudah, cara jarang goncekan, jarang harmonis, tangga maklumi. Mesti nyalano bojo, enak jadi bojo sudah. Cara kowe rapati nafal kowe mesti wong nyalano bojo. Kowe di bojo ramah lupa nabian, kelaparan ku wong nyalano PKB. Wong bojo apike ngono dibaro kelap. Jadi kan ana dadi wartati judes yo oke. Apik yo. Kowe ulama tenan. Aku lho eling kata-katane. Man ata ilaika faqat atlaqaka. Wong sing eleki kowe berarti bebasno kowe. Bebas tenan. Wong tukang ngrasani kowe elek kowe ketemu ning jualan cek apa tolek kan kiamat. Kono yo maklumin. Perkarane jen musuhe. Wah, kowe gamen. Aku lho duwe kata-kata jurur Syafi'i. Terus Imam Syafi'i lu dhewe Pak. Niki sing kabeh hafal Quran. Agar bunyi mau coba anu kata. Jadi lu hebat Imam Syafi'i di bangku Gus. Nah, Gus tak tahu Gus, ada ini orang rasional kenapa kok sering ning kuburan. Tapi sama orang hidup ditipu melulu. Dari konjonan urip menipu dunia wae. Nah, orang mati kan sudah bisa apa? Menipu. Iku yang ada Gus. Gus kenapa sering ke kuburan? Habis dengan orang hidup sering apa? Ditipu. Nah, Imam Syafi'i walian. Tiap malam itu khatam Quran. Itu Imam Syafi'i sudah gitu itu masih kalah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau pagi itu khatam sampai jam 4. Malamnya balik khatam lagi sampai situ. Jadi satu hari dua. Tapi kalau ditanya kenapa Imam Syafi'i kok bisa khatam Quran tiap malam dan ini? Ya iya, jagungan nambah wong sing tak senengi wae asik. Jagungan mbek menungso sing pinter wae asik. Pemenang jagungan mbek pengiran. Dimang jagungan mbek makhluk, aduk jagungan mbek napa? Pengiran. Jadi dia ya asik saja. Terus dia dengan penuh ta'adus itu angkuh tapi benar. Kalau bahasa Arab itu ya kalau sombong itu takabur. Tapi kalau sombong tapi benar namanya ta'adus. Namanya ta'adus. Jadi kalau sombong benar namanya ta'adus. Dari masa itu nafsi an ayatakallama bi makhluqin. Saya ini menghormati diri saya. Kalau saya bisa jagungan dengan Allah, ngapain jagungan sama makhluk? Jadi dia kok ngaji kok eling penjagaan Mustafa. Makhluk ancang. Mau Quran meneh. Misalnya kangen budu anak makhluk terus nopo. Sampai dia ringan baca Quran khatam karena dia mikir daripada jagungan makhluk ora jelas. Kalau jagungan mbek sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu itu tertanam ini namanya mikir. Dia sudah tertanam mikir. Sama seperti Sayyid Zainal Abidin itu pernah dia sholat terus rumahnya itu roboh, kebakar. Ketika kebakar orang teriak-teriak ya Sayyid Zainal Abidin rumah Anda ini terbakar. Dia sholat asar. Sampai orang memadamkan api, bajunya mulai kena api itu dia masih sholat. Ketika ditanya, apa tadi Anda merasa ada api? Enggak, saya tidak merasa ada apa-apa. Kenapa Anda tidak merasa apa-apa? Saya sedang asik dengan Tuhan. Tapi tadi ada api, masih menakutkan murka Tuhan. Aku kena geni paling mati, nak kena murkanya pangeran. Gak berber nganti dunia apa? Itu orang dulu. Jadi orang-orang dulu itu memang wakorofikol hatinya sudah tertanam begitu. Tidak sekedar sholat rutinitas. Tidak ada sekedar, memang mereka sudah punya prinsip bahwa kebutuhannya kepada Allah itu hebat. Tapi Imam Syafi'i itu janggal. Yang kok asik jagoan mbek makhluk itu maunya apa? Itu dia setiap malam baca Quran khatam. Terus pagi biasanya orang memiliki setengah 8 baru ngajar. Ngajar sama muridnya namanya Imam Muzani, Imam Buaiti sama Imam Robi. Itu kalau ngajar beliau Imam Robi bagian nulis, terus Imam Buaiti itu teman berpikirnya. Sama Ahmad bin Hambal itu termasuk ngaji. Ya ngaji aja ditanya. Paham ya? Terus ini pentingnya mikir. Nah itu sujud namanya. Dia sudah tahu. Kan kita misalnya sampai takut pengiran itu jawab. Mungkin nak sholat piro. Apa kusuk 10 menit. Nak jagungan paling cepat. Setengah jam gitu. Apa lebih asik kamu jagungan sama si asik ketimbang sama saya? Kan itu jawab. Misalnya Allah tanya. Mungkin nak sholat pas kusuk pira menit? 2 menit. Tapi nak gue jagungan sampai kuatin paling cepat piro. Setengah. Apa betul Fuadin lebih penting ketimbang saya? Lebih asik ketimbang saya?
Kena itu jawab tak kan. Tidak bisa kan? Mulane kula paling pede di pas ngaji, kan pulang pangeran, terang pangeran. Mulane kula ora arep capek. Ini penting kalau aturakan, biar sampean itu tidak terjebak. Jadi ini masalah prinsipnya orang alim, biar sampean tahu khas-khasnya orang alim. Banyak orang yang protes, Gus, kenapa jenengan kalau pas ngaji asik, ngaji tamu ini asik. Cangkemmu om, ya beda ngaji mesti bener ya. Nampak tamu ra mesti apa? Bener. Kecuali tamunya itu ya itu tadi nak tepan tepir ya enggak apa-apa. Pak Bro ini maling. Ini penting kalau aturakan. Jadi nak sampean ditepir kenal, niati silaturahim. Nak ora kenal, hilangkan kebencian, hilangkan tomak, menghilangkan peleceh. Terutama tomak, yang paling berat ngadepi wong. Kulo sering berkali-kali bina santri-santri kulo. Terus nak kancanan wong sugih rawan tomak, nak kancanan wong ayu rawan syahwat. Iya kancanan wong larat lawan melecehkan. Yang dia tuh, sampean ketemu wong ayu rawan salah, khawatir syahwat, khawatir selingkuh, khawatir macam-macam. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong elek padha rawan ngenyek. Elek untuk metu kere, padha ngenyek susah. Utawa ketemu santri melarat rawan bobot kuda. Ame dadi cah dua alam nganti rupane ra rupa wong. Dia ini mengongkon mergawe ngacelo duwe. Lho cah dalemku ganteng-ganteng sampe cah dalemku itu ayo perkara niku jarang ngongkon. Kulo sering ngomong ke bojo kula. Urip ning donya coba dari Quran liya bluakum. Kenal wong ayu rawan Jawa, kenal wong elek rawan ngenyek. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong kere rawan melecehkan atau memperbu. Sama ini jenis lihat kabeh itu tuh. Kenal pengiran kan rawan apa kan? Kan benar Imam Syafi'i. Kalau saya bisa kenalan dengan Tuhan dan asik dengan Tuhan, ngapain asik dengan yang lain? Angger alim ngoten niku ape lainane Quran ra sido. Dua jam nanti khatam. Sampeyan kan khatam perkara nganyamno kan ate man ben lancar iku perkara. Nah, iku order urusan apa? Ya tapi luwe apik dibaca hafal Quran. Tapi ora level wis ulama ngoten-ngoten iki. Ayo muga-muga disepura pangeran anane iki. Mun kula terusno. Wah, muga-muga yo anak sujud ora geblak wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek iku ketemu pangeran pas ketemu malam ini naudzubillah napa? Bahaya. Saya kulo ayuhan nas lahiqat kullu umatin bima kana ta'bud wa baqitum antum. Kala yukalimu yawma idzin sapa ilal anbiya, ora dawuh pangeran yawma idzin al anbiya, kaya kuluna. Warok nanas di dunia, wanah nukuna ila subati. Farok namun mitai kita farokonan nas. So farok namun mitai kita anak saya menuso di dunia yang dalam dunia. Wanah nute kita kunano kita ila subati maring andane menuso kain dalam dunia ahwal jibul butuh. Lasikot was metu isopo pelumatin bima kana tabut. Tadi gitu. Wanah nute kita nangka biru ngenteni kita robana yang pengiran kita ala dikun anak but. Supaya aku rumah pada sopo Allah anak rob hukum. Aku lo pengiran enam dibonteni. Saya kuluna mongko padha ngucap sapa mukmin sing kidul-kidul wae sing ora pahaman. Nauzubillah napa? Sing lucu loh. Malah disampe masyaallah Gus. Kulon moto hadis iki mriyang kan. Iki piye nak santri kudu ngene. Mas kangen pangeran pas ketemu malam ini napa? Nauzubillah napa? Masyaallah. Kedunya ini dunya ingat. Wah, pas ketemu pangeran ini napa? Nauzubillah napa? Saya kulo muka dawuh sapa Allah taala ini. Hal benakum wa benawa ayatun ta'rifuna rubiya. Iki ape pengiran cek takok. Kowe be Allah cara ketemu iso niteni. Tapi jamin saya kulo lan ambe saged. Lah mau opo nyatane ra iso. Mau kan ra iso to, tapi tetep saiki muni kaya kulo lan apa? Nah, ayuk safu antakin. Yo yauma yuksafu antaki wa itauna ila sujudi fala yasad. Ayuk safu moko den buka apa antakin saking satir saking hijab. Barang hijabnya dibuka, terus kenal Allah tenan, kaya khiruna sujadan asma'un. Sesong mukmin iso sujud. Walayak kolan ora kari sopa ahad jenung suci, karena kang ana sopa ahad, sadasai sujud sopa ahad di dunia. Tapi oleh sujud sumatan krono pamer. Walariyaan lan ora krono riyak walani pakon. Wong sene dunia sujudnya mau krono pamer, riyak, munafik. Ila soro kecuali dadi pozoru gegere. Wong iku topkon dadi sak blabak, wahidan kang siji, kuenceng gegere. Kulama aroda ayat juga korro ala soba. Tiap apa sujud malah dikangkang, malah terus geblak. Bareng geblak, seperti sisi terapner, diangkut malaikat, dibilang apa? Rokok. Kola. Gue sedikit tenang. Gue rasa meriang, gue saiki sujudnya dibeneri. Urung maksudnya urung terlambat. Iki ini biduan, ini biduan. Maksudnya kira orang-orang maksa, orang apa?
Tenang ae sampe masih dijagani ora kok meriang saiki. Meriange sok ben ae saiki tenang ae. Ya kita-tahu ae saiki sujude napa? Terus semayur Pak Yarfa birona wa musiuna wa qad adana fi suratil latirani. Fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'am anta rabbuna salata napa? Marrah. Ini kalau waktu tengah alinea kedua sing, ini gue sing seru-seru, ini dia sing bakat. Hatta sana Abu Quraypola, hatta sana Abdurrahman al-Mukharibi, an Ismail bin Rafi al-Madani, an Aziz bin Abi Ziyad, an Rasulullah bin Ansar, an Abi Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya aku sekolah, ya aku tu ngalap sapa Allah Taala lil madlul min az-zalim, wong sing dizalimi, dikai hak menuntut sing mendolimi. Kata idalam yakab tabiatin atin kaatin ja'ala wa malakan malaka ala surati ujar fatat goya ja'ala wa malakan ala surati ujar fatat tabaun nasara kemana ada munadin asma'al kola ikakulam fakola ala liyal haqqul umatin bi alihatihim wa ma kanu ya'buduna min dunillah fala yabqa hadun kana ya'budu min dunillah syai'an la mustila lahu alihatu binayate semua jadi misalnya sing semeneng duwe yo duwe udah di pangeran sing seneng wong wedok tawangane di pangeran. Terus sing tahu disembah sing didewa-dewaan ning donya sumakotet bum ilan kata idalam yakwa ilal mukminun. Nah, mau karek wong mukmin, fihim al munafiqun. Tapi sebagai orang mukmin ana sing mentale munafik. Qala ta'ala ayuhan nas dhaban nas. Dhewe menungso kok jek ning kene wae dhaban nas wong wis do mirip. Ilhaku bi aliyatikum wa ma kuntum ta'budun kono nyusul pangeran sing mbok sembah. Kaya kulo nawallah malana ilahun illallah mboten Gusti kula ngenteni apa to wong pangeran kula namung Allah wa ma kunna na'budu ilahan wirahu kula namung nyembah jenengan wa Allah tabatahum semaya kon misale terus alhiku bi aliyatikum pangeran gak ngakoni tapi jadi kowe ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngakon wah ya repot tenan alhiku bi aliyatikum wa ma kunna kaya kulo kal benakum wa bena rabbikum min ayatin ta'rifuna hada wero misale pangeran muncul gak kowe kenal kaya kulo napa nah gak kenal Gusti Faya tajalla lagu mongko pangeran muncul lagu min automati sange sifat abue ma ya'rifunahu annahu rabb faya khiruna lahu sujadan ala wujuh dihim wong mukmin tenan iso sujud nganti sungkem ning pangeran tapi waya qau kullu munafiqin ala qafahu wong munafik terjengkal aplang-aplang wa alwa atlabahum qasata adil babar kaya sungune sapi dadi gegel iku atos keras kaya sungune sapi lalu bilang mencari napa Pintu nggih kula niku insyaallah nggih kula wingi mengkondo kalian makrum wis niki tani atimu dan tani atimu dan. Terus masalah sujud ini penting sangat. Quran berkali-kali ngendikan at-tajidun di mahum fi wujuhin min atharit sujud. Nabi zaman sugeng paling sering ngendikan ya Rasulullah saya ingin di surga sama engkau. Nabi jawabnya satu. Fa'inni ala nafsika bikasrotis. Mulane ngaji niki niati ikhlas. Kula niku ya sekolah nggih ngeten iki nganti kula mati nggih ngeten iki. Terus kula nak badhe ngaji teng pundi-pundi sik. Kula persiapno tenan den materi saking ulama-ulama sing ikhlas. Kula berburu kitab kangge materi-materi ulama sing ikhlas. Mboten sekedar sinau memang saya jiwai. Memang karena masalah sekarang itu logika berpikir tentang ketuhanan. Itu kalah dengan materi. Misalnya protes kula. Gus, menye wong ra duwe yo bingung. Jenenge wong ra pangkat yo bingung. Wes aku menungso ra bingung wajar. Ora duwe pangkat bingung ya wajar, tapi kita mesti luwih bingung nek gak duwe pangeran. Paling gak kowe cara berpikir selalu bandingkan dengan pangeran. Misalnya ngaten, saya sekarang tidak punya uang, padahal besok bayar listrik. Saya sekarang tidak punya uang, padahal anak saya di rumah sakit. Dan saya dulu juga pernah mengalami berkali-kali itu secara nyata. Itu tetap kita berpikir, ya Allah, saya ini besok anak saya di rumah sakit, kok nggak punya uang untuk jemput. Oke lah, kita bingung. Tapi tetap ini. Lah iya, besok ora ijek sih. Kayak apa kalau sekarang saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya harapan. Saya sekarang itu bisa nolong anakku sesuk, aku iki nafas. Nafas bergantung oksigen. Saya lebih butuh sekarang kepada Tuhan yang menyediakan oksigen dan kesehatan. Jika paling tidak kamu terlatih bahwa butuh kamu pada Tuhan itu halan. Sekarang juga. Begitu juga anak misalnya di rumah sakit 3 bulan, 4 bulan, 2 mari ora kan tetap kebutuhannya kepada mari itu 2 bulan, 3 bulan seminggu. Yang butuh sekarang juga adalah ridhanya Allah, sepurane Allah, rahmatnya. Dan sekarang juga hebatnya Allah, toh itu ada. Sampai rahmatnya Allah, toh itu ada. Sehingga semua yang kita alami gak nganggu syukur. Seperti saya sekarang, saya ini orang alim misalnya. Saya kadang ya khawatir, tuh anak saya itu kayak apa. Saya kadang ya khawatir untuk nang suul khotimah. Untuk bujuk nang suul. Kadang saya khawatir, tapi khawatir itu mesti saya buang.
Gusti, sul khotimah itu sungguh, kalau badai mati. Tapi sekarang juga hubungan saya dengan jenengan itu jenengan welasi. Kalau sakit sholat, kalau sakit zakat, kalau sakit sedekah, ini sakit mulut. Jika pas-pas sul khotimah itu hilang, kelakuan setan. Dan aku rasa syukur dia pengen. Mesti begitu, orang alim yang wali mesti begitu. Saya sebagai manusia kadang tak rewangi ini ngunang sul khotimah. Tapi saya akan tak lawan. Sul khotimah umpama yo ra sok. Sekarang saya sama Allah, rahmati Allah ono mulai saiki bisa bernafas, bisa mulang, bisa sedekah, bisa macam-macam. Nanti setan datang lagi. Tapi sampeyan ngono iku nek sul khotimah amale ora dicatet kabeh. Lebur kabeh. Sing ngomong kan gue setan. Aku ora entuk kabari kok Allah kok. Hilangnya kasih tadi. Kowe kudu kali-kali setan ngomong ngono, nabi ora nabi, iku kabar setan sing kabar iki bener Allah. Lah aku ora entuk kabar kok Allah, aku ora nabi. Paling enggak setan itu hilang karena kamu lawan itu tidak mesti. Selama ini kita sering diintimidasi, malah kadang sebagian kiai sing berlebihan kula nu kasut. Wong amal kadang ora mesti husnul khotimah, direwangi ibadah ratusan tahun kadang suul apa? Itu tidak penting. Mun ngadil kula, setiap detailnya amal mesti ana ganjarane. Pamai ya amal misqala dzarratin khairan ya. Amal cilik kaya apa tetep ana ganjarane. Ora ana suul khotimah. Suul khotimah ora tak kuwatir bisa ane setan. Mun ngadil kula. Soal kita sebagai manusia itu tidak yakin. Jangan-jangan aku pas mati cuman pas dadi wong elek. Nak kowe iso kuwatir dadi wong elek, kowe iso berharap dadi wong apik karena potensinya sama. Tapi potensi sama ini bisa kamu unggulkan sing mesti dadi wong apik mergo berdasar sifat Rahman Rahime Allah. Ora kok malah sing potensi elek kok gede-gedekno, ambek kowe mamang rahmate, kuwi jenenge nyek pangeran. Bismillah Al-Quran di bulan baleni tiap surat, kecuali surat Baroah. Artinya apa? Allah piyambak yang resmi, yang diumumkan sifat Rahman Rahim. Mana orang ulama sing bali lo Baroah lah mau Bismillah. Bismillah barang apik. Nah, akhir ulama ahli doa bingung karena ulama sing bali lo itu perkarane urusan apik. Mereka ulama kira Allah sebenarnya itu khilaf. Ada yang mengatakan Bismillah enggak ditulis di Baroah bukan karena ayat itu. Sama bisa dikhilaf-khilaf ulama kira karena dianggap bagian dari surat An-Fa. Jadi sebenarnya agak diikutkan Bismillah itu karena dianggap bagian dari tema An-Fa. Jadi tidak semuanya berpendapat haram karena itu nazalat bisa. Surat baru album seperang ya baru aktor surat roh dia perang. Surat ali-ali gitu muakat. Ya cuma ngomong ramojo kira sak mojo ngono ae. Dibang mari geger. Kula lah bertakok tiang-tiang sing alim-alim. Bajinan dhewe nak pasti mana ora tomo. Yo diku mergo ora paham men tomo kok. Dibang bu amuk ada ora paham. Ya atau ngoten itu segarane. Tapi sebetulnya itu biasa. Global ini malah. Kalau seringnya mriki itu materi kitab niki. Saya ini sebagai akademisi. Cuma saya bandingkan ini di Bukhari di Muslim. Termasuk akhirnya saya kesulitan nyari padanan ini. Ternyata saya ketemu di kitab saya yang namanya kitab Majmu' di Muqaddimahnya. Saya nyari bab-bab ketika Imam Syafi'i mau kapundhut itu di Majmu' itu ada tarikh-tarikh Imam Malik sebelum kapundhut, Imam Syafi'i sebelum apa? Itu saya sampai tulis babnya. Imam Syafi'i ketika mau kapundhut itu lucu. Ternyata beliau hanya menghentikan itu. Dia punya syair gini, kalau apa lain? Ya Allah, wasa qalbi wa dawat madzhabi. Sekarang hatiku sudah tumpul. Otakku juga sudah tumpul. Semua ikhtiar sudah tumpul. Yang enggak tumpul cuma satu. Saya itu tahu bahwa engkau itu maha pemaaf. Terus keduanya, ma'azumani zambi, falamma qabiltu, falamma qarantuhu. Sebenarnya saya ini merasa dosa saya juga banyak. Tapi seyakin-yakin saya bahwa dosa saya banyak. Tetap saya yakin bahwa ampunan engkau lebih banyak. Bukan ngarah dosa kulon, ampunan jenengan kata ampun dosa kulon bukan ngarah. Sampai muridnya akhirnya kok mau nangis itu rasi tidur, nemu dewa hari guya-guyu. Kulo gak yakin pasti dosa kulon itu kata. Tapi tak kata-kata itu dosa kulo tetap roh, cek akeh ngepurane. Terus air yang ketiga itu malah lucu. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in daqalat nafsi bi jurmin jahannam. Susah baca itu tuh nangis. Dan itu pasti saya lakukan. Saya sebelumnya sudah berpikir gitu. Cuma golek konco kok rantuk ngono, Pak. Jadi ya gampang ini kan taruh gunanya satu itu. Saya sudah lama berpikir gitu, tapi golek konco kok rantuk. Maksudnya konco sing imam sing Mustafa kan orang penting. Ternyata Imam Syafi'i itu persis. Saya itu dulu ya,
Gusti Ade kan saya nanti di neraka. Misalnya gampangnya aku suka di neraka, Mustafa ya misalnya di neraka. Itu Imam Syafi'i ternyata bayangkan gitu juga. Pak Intan takim minni, falas tu biaisin. Andikan nanti engkau menyiksa saya dan saya jelas-jelas di neraka, falas tu biaisin. Saya tetap tidak putus asa. Wa in kafalat nafsi bijurmin jahannama. Meskipun saya masuk neraka karena dosa saya. Itu saya dulu nyari teman yang ngomong gitu tuh nyari. Ternyata ketemu saya tuh syukur. Sampai saya entah sudah berapa gara-gara nyukuri. Sampai istri saya bilang, kejenengan nak Cina kayak api sih. Untuk ngomong kok Cina aku ora aku. Aku kok pas banyak kanca gablet yang ikut. Artinya tapi cara berpikir sama seperti saya kan begini ya. Cara berpikir saya itu kan dulu gini. Akhirat meskipun neraka selamanya kan tidak bisa merubah Tuhan. Apa sih didayanya akhirat dikertani Allah? Akhirat kan tidak didaya kan? Yang didaya tetap Allah. Akhirat tidak bisa merubah konstitusinya Allah. Artinya misalnya saya di neraka, tetap nggak bisa merubah sifat rahmannya Allah, tidak bisa merubah sifat pemaafnya. Makanya kata Imam Syafi'i, andai kan saya di neraka sekalipun ya Allah, saya tidak putus dengan rahman. Karena sifat neraka tidak bisa merubah sifat rahmannya Allah. Jadi Imam Syafi'i, wa intan takim ini, meskipun engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, falas tubiai dan saya tidak akan pernah putus asa. Karena Allah tetap bisa merubah. Akhirat tidak bisa mendeteksi Allah. Aku bisa boleh tapi orang tua. Artinya saya ini yang merasa benar ya, cuma kok tradisi boleh imam. Boleh ini saya ketemu. Maksudnya yang luwes vulgar. Kalau orang cilik-cilik kayak Imam Syafi'i jelas. Imam Syafi'i jelas dia merebut Pak Intan Takim ini. Nah, Abu Nawas kan ngomong tapi nyerempet ngomong. Gusti misalnya kula mun sowan jenengan, wa intatrut terus kula ngetok-ngetok pintune jenengan, jebule jenengan tolak. Terus pamayar ham siwaka terus kula golek isi inter Gus Adi bingung Abu Nawas ngomong pamayar ham napa? Siwaka. Wa intatrut pamayar ham siwaka kan iki golek. Imam Ghazali juga gitu. Gusti misalnya ngamal kula lu duwe kitab khusus omongane wong sing meh kapundhut. Mulai Imam Ghazali mangsa nek ora kitab nomor. Boleh ngomong kaliber sing ngadepi napa? Kematian. Imam Ghazali mau kapundhut di sempat dia sholat subuh, sorenya tuku kapan? Sorenya tuku apa? Ditapa ya lagi. Kak tuh kapan gak apa? Iku mati sih tuh dari tenang ya. Dari kemati apa? Oh orang Arab mati mus. Bareng dia kan sholat subuh terus pada di alai kabil kapni. Nek kapan ku cukup? Bareng dijupuk terus. Dia baca-baca apa guyon-guyon gitu. Ya terus kabudut. Nah itu lucunya wali-wali yang temannya dia itu cara sekarang itu perjalanan 2 hari karena dulu udah ada mobil. Itu udah ada yang terlambat. Ya pas mau dimakamkan tuh pasti sudah di situ. Orang-orang kan ya. Kamu kenapa tidak terlambat? Malamnya saya sudah diberitahu Allah kalau besoknya Imam Ghazali kabudut. Jadi kira terlambat itu pada wali. Jadi Imam Ghazali roh mati wis do mending perjalanan menuju imam itu. Wah, ora kaya kowe. Ngaji ku prai lagi Gus Pak kabudut. Wah, keramu itu. Ya tapi dibantu dengan ora jelas ora jelas kita. Nah itu yang enggak terlambat karena malamnya itu ada mimpi Rasulullah itu kabudut. Padahal Rasulullah jelas tidak kabudut. Mereka mentawilkan ini maksudnya mesti Imam Syafi'i karena orang yang warasatul anbiya itu imam ada mimpi yang kelas ringan, mimpi Nabi Adam kabudut. Ya mesti mereka itu adalah cara nafsirkan itu enggak mesti Imam Syafi'i. Kan enggak mungkin Nabi Adam kabudut tapi Mustafa mati kan enggak mungkin. Jadi terus malam itu langsung menuju sinten? Imam Ghazali. Nah, pas Imam Ghazali ya mau persiapan apa nih? Ya sudah tidak terlambat mau berangkat. Saya kira terlambat yang mobil bukan terbanter. Itu pun terus mobilnya apa? Warga mayat mubang-mubang jadi akhirnya tidak terlambat. Mungkin penting kolaborator. Jadi Imam Syafi'i dulu tuh saya berpikir begitu. Mau soal akhirat itu dari piye ning ngarepe Allah. Tetap hukum tertinggi napa? Allah. Ternyata Imam Syafi'i secara vulgar ngendikan ngoten. Fa in tantakim minni falastu bi ayyin wa in salat nafsi bijurmin jahannam. Andaikan engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, itu pun tidak menjadikan saya putus asa teng rahmate jeneng, karena sifat rahmane jenengan enggak bisa kalah oleh neraka. Mulane niku kalau saya dulu pernah juga dapat cerita itu di kitab-kitab. Ada seorang rasul gitu yang di neraka. Itu dia ada tepiritan ya Hanan di sing akeh welase modal neraka. Umur kecet-kecet, dia bilang ya Hanan. Sampai malaikat itu takut. Wong karuan disiksa cek muji ya Hanan, cek maksudnya. Wong karuan disiksa cek muji Allah apa? Ya Hanan.
Siapa dene enak. Masih harus detektor sifatnya Allah tetap ya kanan. Dan pemberi maaf, dan yang kasihan, yang apa. Akhirnya malaikat itu matur Tuhan, ya Allah. Padahal Allah tentu lebih tahu. Ada seorang rojul di kahri jahanam yang telengen rokok. Dia itu muji-muji engkau ya kanan, ya manan. Terus dari pengiran. Ya saya tidak tahu. Ada yang tak. Dia ini senang aku pas nih keluarga bonin rokok, dia senang. Terus rojul tak tahu. Wah, dia senang aku. Akhirnya itu pengiran. Dia sendiri dan keluarga. Itu saya harus betul baca kisahnya. Harus saya itu jangan sampai lah sifat rahmannya Allah, sifat pengampunannya Allah, pemaafnya Allah kalah oleh terornya setan bahwa kamu itu ahli neraka. Itu setan. Tetap sifat ampunannya Allah jauh lebih luas ketimbang yang kita bayang. Mulane bener Abu Nawas. Kalau ngakoni Gusti dunuti misu ada di Roma di dosa pulau kaya jumlahe pasir sego. Tapi sepurane jenengan tetap lebih gede. Yang penting kalau aturakan jadi sampean yang penting kan iki sujud yang benar. Kalau katakan donga, pokoknya sujud itu yang benar. Jadi dimulai dari rambut kita, ya, organ kita, sampai Nabi ngendikan wa mukhli, wa asbi. Nabi nyebut nganti apa wa asbi, mukhli sumsum, wa asbi itu urat. Jadi Nabi itu kalau sujud itu sajadalah kawajhi, wa basori, wa tam, qasam. Lilladzi khalaqahu wa sam, wa rahu wa syaqqa tam'ahu, wa basarahu fi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi sujud itu tadi Nabi nak sujud itu seru tenan. Zat yang mengatur mata, ngatur telinga, ngatur sistem organ tubuh. Syaqqa tam'ahu wa basar. Berapa sujudnya sampean? Wah, sujud dari dungo mandi utangku akeh. Pengiran kon melok nyaur. Sing gadene BPKB sapa? Senengane ngelok-ngelokno sinten? Pengiran ono. Tapi ini demi saya berdekaji. Itu ada yang melarat itu ora kaji, konaa. Ono. Bukan nanti keberkasi di Pongko, tapi urutannya Om Barat itu biasa kok. Nah, ambil sabar. Muhammad ini tenan, waktu hadis ini ini, tapi sampai lalu ada Imam Syafi'i mau. Jadi Imam Syafi'i, kalau nanti tak apal loh. Jadi kalau mengenang tenan itu beliau secara vulgar, secara jelas. Fa'in tanpa kimmin li falatu nopo di ayisin. Andai kan kau menyiksa aku pun saya ini tidak akan putus asa. Wa inka sholat nafsi bijurmin nopo. Dan ini kalau dungo petani jenengan menjaga rojak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti ngantul dulu. Kita memang ingin sekali meninggalkan dosa kesalahan, tapi sing pun kalian harus yakin ditobati dan ingin sekali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya afu ya karim ya rahim. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu mil samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'. Lakal hamdu ya Allah idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa lakal hamdu ya Allah hatta tarda. Innaka ya rabbana afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa salli alaihi wa ala kalimika Musa sadiqa Isa ya Allah wa khalilika Ibrahim wa man arsaltahu min malaikati wa ruhani wal malaikati wal muqarrabin ashhidna ya wa indaka ya wa hatta narqaka wa anta an aradin Akhina mutamassikina bi sunnati wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Ilahana ya wa anta qayyumus samawati wal ardi wa anta mutabbitu qulubina bil iman. Fatabbit qulubana ya bil iman. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika ya rabbana ya Allah. Min ghairi hawlin minna wa la quwwata innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalamun ala mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.